Aduh. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Kawan-kawan. Harga semua, ayo. Salam kaki kiri, kaki kanan, kontrol dada, sundul kepala. Aku Ogel, Anabel, analisis gembel Piala Dunia 2026. Aku Mehmet, analis kreditur debitur sepak bola. Kembali lagi bersama kita, konten sepak bola edisi Piala Dunia kawan-kawan. Untuk pembahasan kita kali ini pertandingannya apa nih, Met? Masih di delapan besar kita nih ya. Quarter belum lah. Quarter final ya. Quarter final ya. Iya. Ini menarik. Ini match menarik ini. Ini menarik. Ini match menarik. Menarik kali. Menarik kali. Kali. Inggris lawan Norway. Wonderwall lawan Guha. Sekali sih kota dari Norway 2002 Viking ini. nih ya. Viking. Buat ciri khas kali ya. Ya, ciri khasnya ya. Norway ya. Viking lawan kerajaan Britania. Yoi. Siapa yang menang? Iya, ini agak-agak Ya, agak sulit nih sebetulnya nih. agak sulit kali ini. Karena kalau kita lihat Inggris nih mainnya defense-nya ya banyak kali kebobolannya dari lawan Kroasia. Iya. Kongo Kroasia seri dia lawan Kongo. 2-1 comeback. Oh ya, comeback lawan Kongo ya. Ya, comeback lawan Kongo. Lawan Meksiko. Lawan Ghana dia seri. Lawan Ghana dia seri ya. Lawan Meksiko pesta gol 3-2. Hampir tercomeback sih sebenarnya. Kurang momentum aja sih. Pemain sudah 10. Pemain sudah 10. Dibantu penalti dari Kane. Kalau nggak ada penalti, kemungkinan Inggris lanjut ke semifinal kecil kali. Sangat kecil. Sangat kecil. Karena Meksiko mainnya ngotot ya. Meksiko mainnya ngotot. Mereka punya faktor geografi juga. Ya. Tuan rumah dan ya iklim mereka sedikit iklim ya, karena kan ini stadiumnya kadang-kadang angker. Di atas tinggi. Karena dalam 50-an tahun terakhir, hanya 2 kali Meksiko itu kalah. Di stadion ini. Stadion Azteca. Azteca Ya. Dan ini yang ketiga. Ini yang ketiga kalahnya. Lawan Hurricane dan kawan-kawan. Dan Bellingham lebih tepatnya. 2 gol dia ini. Kelas sekali. 2 gol. Jude Bellingham 2 gol. Iya, Jude Bellingham. You're gonna be the one that saves me. And after all, you may wonder why. Kelas sekali. Nah, ini dia pertanyaan besar nih. Kenapa tuh? Setiap Piala Dunia pasti digadang-gadang it's coming home. It's coming home. Apakah 2026 ini adalah it's coming home-nya? It's coming home gak? Atau England go home? England go home. Tagline yang bagus nih, tagline yang mahal sih kata lu. It's coming home atau England go home? Bisa jadi go home. Bisa jadi. Haaland. Karena sebenarnya nggak disangka juga. Norway lawan Brazil nih kaget sih sebetulnya ya. Semua pasti megang Brazil. Betul. Brazil minimal menang penalti. Karena di situ kan digadang-gadang juga last dance-nya Neymar, bro. Last dance-nya Neymar. Tapi aku pribadi sejujurnya aku nggak setuju Neymar ini dibawa. Iya, ini sangat maksa sih. Sangat maksa. Cuman kita nggak bisa juga sih bilang ini maksa. Ya, hanya menghargai abang-abangan aja jadi. Iya. Menghargai abang-abangan aja jadi. Maksudnya kayak baru selesai cedera. Ya kan, ya dimain-mainkan di menit akhir gitu kan. Dan tapi ya sebenarnya wajar sih kalau menurut aku ya. Wajar Brazil dikalah. Ini tim baru, bro. Norway ya. Brazil tim baru. Brazil. Baru disetting. Ancelotti baru masuk. Baru disetting Ancelotti. Kulturnya baru masuk juga. Dan pemain-pemainnya ini ya walaupun gak baru-baru amat ya, tapi ini rising star semua. Pemainnya pemain bintang. Pemain bintang, rising star. Cuna. Lagi on fire. Manchester United ya. Surfing ya. Rafinha, hati-hati. Di Barca. Vinicius Junior. Sampai dia senior pun dia masih junior. Iya boy. Betul. Iya. Junior terus ya. Junior.
orang lain. Vinicius Junior Gacor nih, kali tuh. walaupun dia agak-agak anginan lah gitu ya, tapi memang ini orang berbahaya sekali gitu. Kalau udah bawa bola. Ini orang berbahaya sekali. Bahaya. Sekali. Tapi itu semua kandas. Casemiro pun kandas. Casemiro kandas. Kiper veteran Alisson Asik. kandas. Back salah satu back terbaik Premier League. William Saliba. Wahyu Saliba. Ya. Kandas. Siapa lagi? Dikolongin sama Haaland bola. Marquinhos. Kapten 2 kali Liga Champions. Kandas. Bersama satu orang, Satu Viking ya. Haaland. The next good. Bisa jadi. Top score. Ini ya baru info juga nih. Norway ini baru berkembang boy negara dari segi sepak bola. Betul. Piala Dunia dia nggak masuk. Yang Tahun lalu. Ya, yang kemarin nggak masuk. Eropa nggak masuk. Juga. Piala Eropa dia nggak masuk. Cuma di tahun 2026 ini Norway akan lawan. 2024 saya tidak masuk. Enggak, 2022. 24 euro. Oh iya, masuk. 2022 saya tidak masuk. Tapi hari ini udah 2022. Menarik ya. Kalau dilihat dari komposisi squad sih, Norway memang cukup kuat sebetulnya. Oke. Norway memang cukup kuat. Walaupun dari segi bintang tanda kutip, Cuman ada 3 sih yang lupa. siapa dulu? Haaland, Ya. Odegaard, Betul. sama satu lagi siapa? Wingsnya? Auge. Mana satu lagi lupa. Aduh mana gua sih nggak tahu. Pokoknya itulah. Maksudnya sedikit pemain bintangnya, cuman mereka ini nggak tahu ya entah konsisten cara bermain atau memang mereka yang penting passing Haaland, finishing goal. Tapi kalau menurut aku sih, walaupun sedikit pemain bintang, tapi rata-rata semua bukan rata-rata ya, semua tim Norway ini main di 5 liga top Eropa. 5 liga top Eropa. Ya. Walaupun termasuk Liga Norway Ya. Glimt. Bodoh Glimt. Jangan lupa Bodo Glimt itu membuat peran yang sangat bagus di Champions League. Ya kemarin. Mengalahkan Inter Milan ya. Ya. Seri sih. Kalah. Kalah. Inter Milan kalah. Dan itu Hauge ya umur 25 tahun 26 tahun di Bodo Glimt itu terus Kita ya? rising star ya. Sebaik kita ya. Sebaik kita lah ya. Kita masih gini-gini Iya, ya. kan. Karena dulu aku nggak dikasih les bola. Sama. Aku SSB, habis itu ranking turun, berhenti kok SSB. Belajar. Sekarang juga belajar. Aduh. Oke, lanjut balik. Kita kembali ke Laptop. Oke. Jadi begitu ya. Squadnya komposur lah ya, bagus lah ya, kokoh ya. Walaupun memang terkesan digendong. Oke. Terkesan Haaland. Ya, digendong Haaland ya. Tapi permainan Norway ini lah yang mendapat pujian. Iya pasti. Dari fase grup sampai sekarang. Cuma sekali kalah. Hanya satu kali kalah. Ya. Dan itu menurut saya itu sangat-sangat tren yang bagus lah untuk Norway. Katanya juga ini salah satu strategi Norway kalah lawan Perancis. Strategi gimana tuh? Karena gini, yang aku dengar juga ya dari pundit-pundit se-Asia Tenggara ya. Norway memilih kalah lawan Perancis dan menduduki peringkat 2 supaya bagan dia ini bagan enak. Ya. Mereka bisa menjumpa Brazil dan mengalahkan Brazil, itu salah satu bagannya. Karena pertama bagannya langsung melawan Pantai Gading, 1 Pantai Gading 2-1 lawan Brazil. Setelah ini lawan Inggris. Menarik kan? Habis itu dia cuma ancaman terbesarnya Argentina sama Kolombia. Memang kalau dilihat ya, secara kasat mata ya, Ya. di atas kertas, Ya. bagannya Argentina, Inggris, Norway ini memang terkesan bisa diprediksi lah. Iya. Bisa diprediksi lah gitu ya. Iya. Tapi kembali lagi, ini sepak bola. Ini sepak bola, mentality dan bola itu bundar masih berlaku. Iya. Ya kan? Siapa sangka Meksiko itu bisa hampir imbang lawan Myanmar. Iya. Memang
walaupun Meksiko pemainnya itu sangat-sangat ini ya, kalau dibilang di top 5 Liga Eropa juga enggak sedikit lah ya. Ochoa pun cuma eventan Piala Dunia atau Piala dia walaupun cadangan ya. Iya. Misalnya Raul Jimenez lah. Walaupun dia striker di Wolves, sekarang udah di Liga 2 ya, udah di Liga 2. Oke, tajam, tapi apakah dia punya kualitas yang cukup? Tapi sengit pertandingannya. Hampir unbeaten loh Meksiko. Hampir unbeaten. Dan di bagian ini yang sama juga, Cape Verde lawan Argentina. Iya, ditahan iya. sampai extra time. Iya. Bukan 0-0 ya. Iya, bukan 0-2, 3-2 endingnya. Cuma 90 menit satu sama. Ya, Ozina apa nggak ngeri-ngeri tuh gendong Cape Verde. ini bola itu benar ya. Mental, Semangat juang. semangat juang ya. 2000 ya betul ya. Ah. Dan ya komposur squad, pemain bintang, permainan sepak bolanya itu ya faktor di atas kertasnya lah. Iya, benar. Tapi kalau faktor di atas kertas ya, Inggris Norway menurut Wal gimana? Entah kenapa ya, aku sangat mengidolakan Inggris sebenarnya. Dari dulu, dari dia Piala Euro, final lawan Italia, ya kan. Di situ memang sangat sengit juga, ya kan. Betul. Southgate memimpin, berapa kali dia bawa ke final, kandas juga 2 kali. Final dan semifinal. Final dan semifinal, final lagi bahkan. Final, semifinal, final lagi. Kandas juga, sampai sekarang dipegang sama Tuchel. Inggris ini agak sedikit goyang, cuman masih stabil nih, masih aman di jalurnya. Cuman kita itu tadi Norway ini nggak bisa disepelekan. Rasa pemain Norway ini semua yang penting mau per Haaland atau per Charlotte finishing tuh gol. Kayak Brazil, saya mengisahkan Norway bisa menang lawan Brazil. Setuju. Karena kalau itulah, kalau tadi ditanya perihal Norway lawan Inggris nih, entah kenapa aku masih mengunggulkan Norway ini bisa mengimbangi. Dari kita melihat kacamata dari Inggris melawan Meksiko tadi ya. Ya. Defense-nya sih sebetulnya. Defense Inggris ini sangat mudah kebobolan. Iya. Banyak yang nggak dipanggil sama Tuchel. Betul. Menurut Ogel, Oke. Harry Maguire perlu atau tidak ada di sini? Oke guys, dia tim GGMU ya. GGMU ya, Betulan GGMU ya. Makanya mempertanyakan Harry Maguire layak atau nggak dipanggil ke timnas. Betul. Menurutku dari pria jam terbang Harry Maguire di timnas Inggris layak. Layak menurutku pribadi. Cuman kita sampingkan lah klub ya. Dia juga beberapa kali menyelamatkan Inggris loh dari ancaman-ancaman pertandingan loh. Dan sebetulnya Harry Maguire ini sebetulnya dia mainnya bagus, lagi bagus sekali Iya. United gitu. Lagi bagus kan. Ya siapa yang nggak kecewa lah dia dipanggil gitu ya. Kan juga Tuchel ini dia mau bawa perubahan cara pola bermain Inggris nih loh. Ya. Makanya dia banyak kayak yang Foden nggak dipanggil sama dia. Foden. Yang paling kocak tuh yang dipanggil siapa? TEE. Alexander Arnold ya. Alexander Arnold lagi bagus-bagusnya lah ibaratnya, walaupun di Madrid dia agak belum dapat piala ya. Tapi menurutku kita harus percaya sama Tuchel. Kenapa tuh? Karena dia punya track record. Oke, Ya. juara champion Champion. Chelsea. Dia baru masuk loh itu ya. Iya, Dia langsung juara champion. Iya. Jadi dia memang punya track record adalah bagaimana membuat juara, itu dulu. Iya. Bagaimana membuat juara. Bukan perubahan dulu gitu. Betul ya. Jadi memang kita lihat proyeknya timnas Inggrisnya udah kelihatan diarahkan kemana. Juara aja dulu. Jangka panjang nanti dulu gitu. Kembalikan squad, ini segala macam, itu nanti dulu. Dia pengen juara, makanya dipanggil Thomas Tuchel. Dan saya lebih suka ini permainan Thomas Tuchel daripada Gareth Southgate ya. Gimana? Lebih suka ya. Jadi dari panggilan squad memang menarik lah ya. Banyak ya tanda kutip pemain bintang lah yang nggak dipanggil sama Thomas Tuchel. Banyak yang pasti kecewa dari Inggris. Ya. Tapi kita percaya Thomas Tuchel know better. No beta. Dia pasti lebih tahu banyak. Ini adalah squad juara. Ya. Karena tujuannya bukan seperti negara-negara lain yang mungkin
mengutamakan dia tembus 16 besar. Ya. Tujuan Inggris itu juara. Untuk kembalikan tag It's Coming Home tadi ya. It's coming home tadi. Betul ya. Semenjak terakhir zaman Bahola ya, zaman Sergovic Charlton dulu. Awal masih jadi hari-hari. Iya. Masih niat. Masih niat. Buat enggak ya gitu ya. Iya. Ini menarik nih, Inggris lawan Norway ini menarik. Kalau defense-nya Inggris seperti ini, prediksiku itu pasti bisa pesta gol. Pesta gol. Ini di atas 3 gol, Mas. Minimal 3 gol. Kalau enggak 2-1 Inggris menang. Oke. 2 sama seri. Atau ini ya, kemungkinan terburuk ya, 2-1 Norway menang. 2-1 Norway. Itu bisa jadi. Pokoknya kunci dari Norway untuk bisa mempertahankan mereka untuk lanjut ke semifinal, mereka hanya mengunci finishing dari Inggris. Harry Kane, Bellingham, kalau mereka berhasil mengunci itu, mereka sukses di counter attack dari Charlotte, Haaland atau Odegaard, kemungkinan besar Norway lebih besar. Betul. Dan juga menarik ya. Norway ini dia sadar bahwasanya memang kalau pemain bintangnya agak kalah lah dibanding negara lain. Oke. Tapi dia nggak main bertahan gitu. Iya. Dia nggak main bertahan. Iya. Dan dia bisa mengimbangi gitu. Possession dia sama Brazil aja lebih banyak possessionnya Norway. Benar. Berapa tuh tadi pertandingannya tuh? Di kisaran Norway itu 60% gitu ya. Brazil itu cuma dapat 30%. Berarti ball positionnya itu di Norway ya? Iya. Kan kesannya macam Brazil yang main bertahan. Betul. Iya kan? Norway ini dia bisa mendominasi permainan. Ini yang dapat menjadi mimpi buruknya Harry Kane dan kawan-kawan teman-teman. Pasti. Kalau dapat lawan yang dapat bisa mendominasi permainan, ini pasti sengit. Ya. Sama seperti Kroasia kemarin lah ya. Walaupun skor akhirnya 4-2. Ya, aku agak sakit hati nggak nih lihat Kroasia. Ya, agak senang lah harus betul ya Kroasia kalah tuh. Oke, agak dicurangi gitu lah. Cuman oke lah, itu tetap pertandingan sudah lewat. Jadi ya bahaya ini Norway. Bahaya. Norway. Harry Kane dan kawan-kawan ini bisa jadi mainnya lebih bertahan. Seperti dia lawan Kongo ya. Mainnya lebih bertahan. Enggak, lawan Kongo dia full babak pertama oke, dia kurang attack ya. Ini tapi bisa jadi posisinya nanti menang Norway. Posisinya menang Norway. Karena kalau dilihat dari defense ya, sekali England Inggris ini dibombardir, nanti gitu terus tuh nanti. Dibombardir terus sampai nanti akhirnya counter attack lewat Jude Bellingham, dari Saka atau dari Gordon gitu ya. Gordon sih agak menyala deh ya. Menyala gacor ya. Aku selaku Hala Madrid agak goyang sih nih melihat permainan dari Gordon. Lihat Barca baru ini walaupun tapi hati-hati ya Barca ya. Kita udah kembali sama Mourinho. Asik. Tapi itu ya Gordon tuh agak menyala dia dari segi lini. Karena Gordon yang menyebabkan penalti loh. Tadi lawan Meksiko. Betul. Nembak dia rantep, tackle sama kipernya. Menarik nih permainannya Jude Bellingham di Thomas Tuchel. Mirip seperti Jude Bellingham di Madridnya Ancelotti. Oh iya. Dia second striker nih. Tapi karena back itu terlalu fokus sama Harry Kane. Ya. Jadi dia terus nih backup. Dan itu terbukti berhasil. Ya, seperti dulu Benzema Bellingham betul. Iya, zaman tuh apa? Jangan Ancelotti dulu ya. Ancelotti. Jadi nah, ini yang menjadi mimpi buruknya Norway juga nih. Kita mau jaga siapa ini katanya? Kalau jaga Harry Kane, Bellingham lepas. Iya. Dijaga Bellingham, keenaan Harry Kane yang lepas. Dan menarik lagi, cornernya Inggris ini mirip cornernya Arsenal Premier League tahun ini. Lucu langsung dekat gawang dia modelnya ya. Rame-rame dekat kiper nih ya. Ganggu. Masuk gawang dua ya kan? Ini menarik nih. Ya intinya kan mencetak gol. Intinya pertandingan sepak bola mencetak gol. Kita marah kalau Arsenal melakukan. Karena dia MU kan. Kembali lagi dia MU ya. Kalau yang lain melakukan nggak apa-apa. Ini taktik bagus. Berarti kan Matt ya. Berarti kan ini termasuk strategi pintar dari Tuchel juga ya. Berarti dia menggambarkan semua permainan yang ada ini
Yang teman-teman dari tim ini yang pernah di klubnya masing-masing. Itu dia. Gabriel dia ngambil dari Arsenalnya, cara pola mainnya. Jadi bayangin kita dari kacamata Tuchel. Gabriel lagi. Gabriel Bridging. Siapa dia mereka? Stones, ya. O'Reilly, ya. Spencer, Konsa lumayan ya. Konsa tuh bagus banget tuh di Leverkusen tuh bagus dia. Menarik ya Tuchel nih. Kita lihat dari kacamata Tuchel. Kenapa dia memilih Konsa? Dia memilih tim-tim yang gak terlalu bersinar. Ya gak terlalu bersinar, tapi main juga di liga ya, tapi main di liga Eropa yang lain, gak Inggris gitu ya. Ya. Karena dia tahu penyakitnya Inggris tuh dari kemarin ya gitu-gitu aja, jago di kandang aja. Ya, ketika dia bertanding lawan di UCL oke lah, City yang menang gitu ya. Tapi kan kalau UCL yang tim dominasi Inggris gitu ya, ketika dia tanding lawan tim Eropa lain kayak agak keok jadinya ya. Iya. Ini menarik nih. Kalau kita lihat dari sama Tuchel, dia memanggil orang-orang yang punya pengalaman melawan tim dari yang nggak di Inggris aja gitu. Yang nggak hanya fokus ke Premier League aja gitu. Iya. Seperti Konsa tadi ya. Dari Ferguson. Dan dari kacamata Tuchel, spesialis piala baru masuk bisa kita bilang. Iya. Dia dikasih ya nggak pakai budget nih. Dia nggak mikirin budget klub. Kalau di klub kan pakai budget nih. Dia nggak mikirin budget klub. Cuman mikirin kumpulin squad yang bisa mengalahkan negara-negara lain agar bisa menang Piala Dunia. Yes. Rashford dari Liga La Liga. Gila. Ya. Perubahan permainannya jauh loh. Dari dia Premier League ke La Liga. Lebih pede sekarang. Iya. Lebih pede sekarang. Padahal untuk pressure dia jelas lebih pressure. Betul. Ya. Tapi intinya Tuchel nih bisa jadi dia agak mandul di babak pertama itu karena dia nggak tahu kenapa suka banget main ini Madueke. Ya, tapi kita nggak bisa nyalakan itu. Bisa jadi teknik dari Tuchel dia membaca permainan seperti apakah lawannya ini, ya kan? Walaupun dia tadi Madueke agak sedikit mengesalkan ya. Ya, agak sedikit mengesalkan. Oke, dia bisa lah terima bola-bola jauh ya. Dia terima bola-bola jauh. Tapi udah sampai situ aja. Iya. Nanti bakal mati di situ gitu. Kayak kita lihat dari squad-squadnya yang lain ya. Ada si Ivan Toney. Ini menarik Ivan Toney. Ivan Toney ini main di Al Ahly. Oke. Ya. Tapi dia bisa dibilang, nah ini kita nggak tahu nih lapis duanya Kenny karena ada juga Oli Watkins. Watkins ya. Ya, penyelamat Inggris lawan Belanda. Ya, ada Oli Watkins, ada Ivan Toney. Jadi kalau dari strikernya juga menarik. Oli Watkins dia punya track record bagus juga di UCL ya. Ya. Di UCL dia bagus. Jadi mungkin dikira di kacamata UCL aja udah biasa di lawan klub lain. Terus ada Ivan Toney nih. Ivan Toney ini agak random sebetulnya. Random ya? Dari Al Ahly dia dipanggil. Tapi memang di Al Ahly dia mencetak sangat-sangat menarik. Ya. Tapi kan ya itu nggak masuk kriteria bintang. Iya. Easy. Kalau kita lihat nih squad Inggris nih banyak rising star juga. Iya. Eze, Saka, Anderson, Declan Rice, Kobe Maino. Set. Tapi aku melihat ya, Oke, gimana men? di kabut-kabut Piala Dunia ini, aku udah melihat ada satu ambisi. Apa tuh? Harry Kane Ballon d'Or. Bagaimana dia? Bisa jadi. Tapi ini nggak champion. Tapi udah cukup kalau dia menang Liga ini aja. Menang Piala Dunia tambahan. Menang Piala Dunia dan menang Bundesliga di mana dua-duanya top skor pasti menang. Saya nggak tahu. Oke, internal. Itu arisan. Udah. Oke. Iya, tapi berarti secara komposisi Madrid ini diunggulkan ya dari segi pemain bintang ya. Cuman tadi ya mentality dan bola itu bundar, kita agak susah menebak. Karena Norway juga dari Korea berhasil
hantam habis banyak tim-tim besar juga loh. Betul. Norway loh. Dia hantam habis siapa ya coba tuh? Brazil. Habis itu ada dia kemarin tuh 5-0 kalau nggak salah. 4-1. 4-1. Enggak. Oh, iya. 4-1 lawan Irak. Senegal 3-2 lawan Irak dia sampai 4-1. Maksudnya kekuatan Norway ini nggak bisa ditebak juga. Ya, betul. Ini pasti sengit nih, makanya prediksi aku tadi ini pasti pesta gol. Pesta gol ya. Defense yang agak gimana? Iya. Dua-dua defense-nya nggak begitu kuat. Cuman kalau dari teknik tiki taka mungkin Norway lebih diunggulkan. Betul. Mungkin Norway lebih diunggulkan lagi permainan open play itu Norway lebih diunggulkan. Ya. Passing ya. Finishingnya udah pasti. Finishing udah jelas. Finishing udah jelas ya. Monster. Viking ya kan. Viking. Nah, kita juga akan lihat lah di tanggal 12 ya, 12 Juli ya. 12 Juli Pertandingan Inggris. 8 besar antara Norway melawan Inggris. Siapakah yang Seru nih. Ini jangan disepelekan. Kalau Norway berhasil lawan Inggris, dia melaju ke semifinal. Yang dimana dia lagi apa ya bahasanya baru terjun ke kompetisi besar negara. Ya, betul. Iya. Baru inilah ikut Baru lagi. inilah iya. Jadi kayak apakah kalau dia punya jawaban untuk lawan Inggris, aku rasa dia punya jawaban juga untuk lawan Argentina. Betul Ya. betul. Jadi Norway final nih masih sangat besar kemungkinan ya. Jangan ya. Janganlah. Enggak. Kalau kita bahas final yang juara ini udah itu nanti. Tapi kayaknya yang udah Spanyol. Kayaknya Inggris. Spanyol jumpa Kolombia. Oke guys, mungkin itu aja prediksi atau analisis kita berdua. Aku Ogel. Aku Mehmet. Salam kaki kiri, kaki kanan. Kontrol Kontrol sundul sundul kepala. kepala. Let's go. Nantikan kami di match-match selanjutnya. Yoi.